Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok pembahasan kali ini menyangkut tentang salah satu cabang kekuasaan dalam konsep trias politika, yaitu eksekutif. Bila kemarin kita berbicara mengenai sistem pemerintahan di Indonesia, dipertegas kembali bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil dengan presiden sebagai kepala pemerintahan juga sekaligus sebagai kepala negara. Nah, karena presiden membawahi pemerintahan dalam arti yang sempit, artinya yang dijalankan oleh eksekutif, maka eksekutif itu merupakan suatu organisasi administrasi yang dikepalai oleh seorang presiden. Minggu yang lalu juga kita membahas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan otonomi yang seluas-luasnya. Maka dari itu, hari ini pokok bahasan kita ini adalah tentang pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah ini merupakan subsistem dari sistem pemerintahan. Artinya, konsep pembagian kekuasaan tidak hanya berdasarkan garis horizontal, juga berdasarkan garis vertikal. Mengapa demikian? Karena Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri atas daerah-daerah otonomi atau atas daerah-daerah yang menjadi bagian subsistem di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Maka pemerintahan daerah itu merupakan bagian dari sistem pemerintahan secara luas. Kemudian mari kita lihat apa sih pemerintahan daerah? Suatu organisasi di mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi di daerah. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh DPRD dan pemerintah daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Kemudian yang kedua atau selanjutnya, pemerintahan daerah yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, inilah asas pemerintahan daerah itu adalah desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Desentralisasi kita bahas satu persatu. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, pemerintahan daerah adalah atau desentralisasi dinyatakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dekonsentrasi. Pasal 1 butir 8 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dekonsentrasi diartikan sebagai sebuah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Selanjutnya, tugas pembantuan.
Pasal 1 butir 9 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, tugas pembantuan ini identik dengan penugasan. Penugasan dari mana? Penugasan dari pemerintah kepada daerah. Bila ada kata-kata pemerintah, itu artinya adalah pemerintah pusat dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, atau desa, serta dari pemerintahan kabupaten, kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Jadi sekali lagi bahwa pemerintahan daerah itu merupakan subsistem dari sistem pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa kok demikian? Karena Indonesia ini adalah negara kesatuan yang di dalamnya ada daerah-daerah sebagai bagian dari kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Artinya konsep negara kesatuan ini terdiri dari atas daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan daerah atas dasar otonomi daerah. Maka betul sekali bahwa pemerintahan itu merupakan organisasi administrasi di dalamnya yang terdapat kewenangan-kewenangan, juga ada wilayah-wilayah sebagai bagian dari aktivitas kenegaraan di dalam pemerintahan dalam arti yang sempit. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sekali lagi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Maka karena bunyi undang-undang dasarnya begini, maka sebagai tindak lanjut dari pasal ini muncul Undang-Undang 32 dan juga Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Harus dipahami betul bahwa satu kan minggu-minggu yang lalu pokok bahasan kita itu kan seputar negara hukum. Apa sih negara hukum dengan ciri-cirinya? Kemudian pembahasan kedua tentang konsepsi trias politika. Setelah trias politika kita bicara sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan salah satunya adalah subsistem dari sistem pemerintahan itu adalah pemerintahan daerah. Jadi dengan belajar runut ini kita memahami betul apa sih makna konsep negara hukum. Negara hukum itu salah satunya adalah terdapatnya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Nah, kemudian dalam konteks pembagian ataupun pemisahan kekuasaan, istilah itu muncul dari teori trias politika atau dari konsep trias politika yang membagi habis kekuasaan itu ke dalam 3 cabang kekuasaan utama. Nah, ketika 3 cabang kekuasaan utama tadi, kita membahas salah satu cabang kekuasaan yaitu eksekutif. Nah, salah satu cabang eksekutif itu adalah pemerintahan dalam arti yang sempit. Pemerintahan dalam yang arti yang sempit itu adalah yang dikepalai oleh presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah, karena eksekutif merupakan suatu lembaga negara yang di dalamnya ada hierarki wilayah maupun jabatan, maka di sana ada pembagian kekuasaan yang sifatnya vertikal, bahwa kekuasaan eksekutif itu dibagi 2 antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah ini karena kita menganut supremasi hukum atau prinsip supremasi hukum, maka pemerintahan daerah itu muncul sebagai akibat adanya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, juga karena ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana dinyatakan secara tegas apa sih yang disebut dengan pemerintahan daerah, yaitu suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD dalam kerangka atau menurut asas otonomi yang luas dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Saya rasa jelas. Hari ini kita membahas bahwa salah satu cabang dari konsep trias politika yaitu eksekutif. Nah, dalam eksekutif juga terdapat pembagian kekuasaan. Salah satu pembagian kekuasaan itu adalah menyangkut hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mengenai tentang kewenangan ini akan dibahas di dalam bab tersendiri dalam otonomi daerah. Namun demikian, pemerintahan daerah di Indonesia dalam penyelenggaranya mengacu pada asas-asas. Asas-asas tadi adalah menyangkut asas desentralisasi, kemudian juga asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Nah, itu adalah prinsip penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Mengapa kok demikian? Tidak bisa konsepnya adalah penyerahan, pelimpahan, dan tugas pembantuan, yaitu karena kita menganut konsep negara kesatuan. Bagaimanapun yang bertanggung jawab penuh terhadap eksistensi negara kesatuan ini adalah pemerintah pusat. Maka pemerintah pusat berupaya tetap mengawasi keberadaan daerah sebagai bagian dari sistem negara kesatuan yang kita anut tadi. Maka pemerintahan daerah pun tetap dalam kerangka aturan-aturan hukum yang memang tidak bisa dilepaskan dari konsep negara kesatuan. Bisa dipahami? Kalau masih kurang atau kalau masih ada yang belum dipahami, silakan kita buka sesi dialog ini agar kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang mumpuni dalam kerangka mengenal hukum tata negara yang memang menjadi mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa hukum di kampus Universitas Pamulang. Cukup? Kalau memang tidak ditanyakan, maka saya akhiri perkuliahan kali ini dengan mengucap billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.